media visual bisa dijadikan sebagai simbol kondensasi atau wajah krisis iklim, di mana simbol kondensasi ini merupakan sebuah gambar yang menyerap dan juga merangkum kecemasan besar yang sangat kompleks seperti pemanasan global dalam satu tanda visual yang emosional. Jadi di sini dapat kita lihat bahwasannya gambar ini merupakan salah satu simbol kondensasi yang menggambarkan wajah krisis iklim seperti itu. Bisa di next. Nah, selain daripada itu, media atau media visual ini juga dapat digunakan sebagai kekuatan narasi yang bergerak, di mana proyeksi di ruang publik dan juga film dokumenter lingkungan mendefinisikan ulang masalah dan maksudnya terjadi perubahan nyata seperti itu. Di mana salah satunya adalah kasus dari Blackfish tahun 2013 yang mengkritik perlakuan SeaWorld terhadap paus pembunuh atau orca tawanan. Nah, di mana kombinasi narasi emosional dan juga bukti visual menjadi kampanye masif yang ada pada tahun 2016 dan memaksa SeaWorld mengakhiri program pembiakan orca dan juga uh, secara visual ini memiliki kapasitas untuk menjatuhkan korporasi seperti itu. Bisa di next. Nah, kemudian bisa berkaitan dengan seni lingkungan atau environmental art, di mana di sini dapat dilihat contoh dari environmental art-nya. Yang pertama itu ada terkait dengan sensori dan juga sementara, dan juga yang kedua ini adalah dari seniman Chris Jordan, seperti yang menggunakan medium limbah massal berupa 2,4 juta keping plastik dari Samudra Pasifik dengan jumlah yang sama dengan polusi plastik yang masuk ke laut setiap jam seperti itu. Bisa di next. Nah, selain daripada itu, komunikasi visual bisa digunakan sebagai pemasaran, di mana di sini eh, pemasaran bisa berupa kesuksesan atau bumerang seperti itu. Jika diterima oleh masyarakat secara luas, maka pemasaran ini akan eh, bisa mengalami kesuksesan. Namun ketika ternyata dari dokumentasi ataupun visual ini ternyata tidak diterima masyarakat dan mungkin bertolak belakang dengan masyarakat, maka akan menjadi bumerang bagi pemasaran tersebut seperti itu. Sebagai contoh untuk yang mengalami kesuksesan ini adalah iklan air mineral Evian dengan bayi bersepatu yang memecahkan rekor dunia untuk iklan daring paling banyak ditonton dan juga mendongkrak penjualan global secara organik dan juga eksponensial. Nah, kemudian untuk yang menjadi bumerang ini contohnya adalah kampanye iklim Inggris 10-10 yang merilis film pendek komedi No Pressure yang menampakkan atau menampilkan adegan meledakan tubuh orang-orang yang tidak peduli iklim. Nah, gimana hal ini memicu kemarahan dan juga memaksa kampanye tersebut ditarik sepenuhnya. Bisa di next. Nah, kemudian ada eh, kemudian media sosial bisa digunakan sebagai desain grafis atau juga abstraksi data, di mana di sini kita dapat melihat terkait dengan dokumentasi untuk dijadikan data. Jadi ketika kita menyajikan data, kita bisa menyajikannya dengan data visual seperti itu. Bisa di next. Nah, selain daripada itu, komunikasi sosial atau media visual ini dapat digunakan sebagai pemetaan interaktif dan juga data lokal melalui teknologi seperti itu. Di mana di sini ada contoh kasusnya, yaitu ada contoh kasus Waterkeeper Alliance dan juga Aqueduct Atlas. Bisa di next. Nah, selain daripada itu, media visual dapat dijadikan sebagai afordansi media, di mana afordansi media ini adalah kemampuan atau fitur yang dimiliki oleh suatu media yang memungkinkan cara komunikasi tertentu seperti itu. Sebagai contohnya, media sosial ini memungkinkan pesan menyebar secara cepat, kemudian juga video memungkinkan penyampaian cerita yang emosional, kemudian juga misalnya peta digital memungkinkan visualisasi data yang interaktif, di mana untuk komponen-komponen di afordansi media ini ada pengguna atau user, kemudian ada lingkungan atau environment, dan juga ada medium. Bisa di next, Mas. Berikutnya saya serahkan ke Mas Helmi. Baik, terima kasih Mas Khairul. Saya izin melanjutkan. Jadi dari penjelasan strategi komunikasi lingkungan ini, saya mengambil kasus nasional yaitu uh, aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa di
Bali yang dinamakan aksi. Suaranya kurang keras ya kayaknya. Baik, Pak. Mikrofonnya Apakah sekarang dideketin. sudah bisa lebih didengar, Pak? Sudah, oke. Thank you. Baik, untuk judul kasus ini saya ambil gerakan reklamasi tolak benua dengan aksi yang bernama For Bali. Jadi untuk aksi ini sebenarnya merupakan timbul dari adanya rencana reklamasi Teluk Benoa seluas 838 hektar oleh investor yang tentu ini akan mengancam area konservasi perairan yang ditetapkan oleh Presiden SBY pada saat itu dengan Perpres nomor 45 tahun 2011. Nah, ancaman ini lalu direspon oleh Forum Rakyat Bali yang menolak reklamasi tersebut, yang mereka menamai gerakan ini dengan gerakan For Bali, yang tentu ini dikemas dengan identitas visual yang ikonik gitu dan mencolok, sehingga hal ini dapat merespons ancaman tersebut dengan satu suara kolektif yang tidak hanya di regional atau di Bali saja, namun juga meluas ke kota-kota di seluruh Indonesia seperti Semarang, Surabaya, dan tentunya Jakarta. Nah, ini salah satu gambar-gambar yang tentu di Bali banyak sekali seniman begitu ya, dan mereka melakukan aksi secara kolektif. Mereka melakukan condensation symbols atau dalam teori Cox and Pezzulo, condensation symbol ini memadatkan adanya public awareness atau kayak kecemasan dari publik gitu ya dalam suatu tanda visual yang tentu memicu sebuah emosi yang kuat dalam kita melihatnya. Jadi retorika visual ini berfungsi untuk secara pragmatis untuk membujuk adanya public action gitu. Nah, contohnya dalam poster "Jangan Tenggelamkan Rumah Kami" dan baliho penolakan di desa-desa adat ini tentu tidak bisa dipandang sebagai karya seni yang tanpa makna begitu. Namun contohnya visual monster dengan 3 mata ini dan wajah yang tenggelam memadatkan adanya kesadaran bahwa di Bali ini sedang terjadi adanya ancaman yang nyata berupa pengerukan laut dan juga krisis air bersih. Dan tentu pengerukan laut ini akan berimplikasi pada banjir rob yang tentu akan menenggelamkan pesisir Bali Selatan, di mana nelayan-nelayan juga akan kesulitan mencari ikan, permukiman warga juga akan tentunya terdampak juga. Dan misal kita lihat ini terdapat lukisan yang cukup menarik, terdapat ekskavator gabung dengan visual ombak laut, dan tentu ini merupakan gabungan visual yang cukup bisa merepresentasikan apa yang sedang terjadi di Bali Selatan. Dan ini cukup masif tidak hanya di poster media cetak begitu, namun juga di media-media online. Nah, selain itu dari teori Kohn-Kras ini juga terdapat yang namanya witnessing atau pemberian kesaksian. Jadi witnessing ini digunakan sebagai bukti perlawanan publik bahwa rakyat Bali melawan. Jadi witnessing ini mengarahkan perhatian pada tindakan yang tentu memiliki kekuatan sosial yang tinggi. Dan ini bisa menyatukan berbagai latar belakang individu, latar belakang etnis, agama, dan mereka disatukan bahwa rumah kita sedang terancam gitu dalam konteks ini Bali. Nah, dalam aplikasi kasus For Bali ini, witnessing ini menciptakan sebuah ruang kesaksian gitu melalui dokumentasi aksi demonstrasi di depan Istana Presiden, konser musik solidaritas, dan juga spanduk-spanduk yang dibentangkan di jalanan. Jadi publik ini baik warga Bali atau non Bali, karena ini kasus mulai di scale up jadi skalanya nasional, ini diundang untuk secara langsung menyaksikan dan merasakan sebenarnya kecemasan yang ada di rakyat Bali gitu. Dan khawatir ini akan bisa menimbulkan rasa cemas. Bagaimana jika ini terjadi hal yang sama di rumah-rumah kami selain di Bali? Jadi warga-warga atau publik-publik di selain non Bali ini merasakan urgensi penolakan warga yang terancam yang kehilangan ruang hidupnya. Nah, tentu di Bali ini mereka memiliki berbagai musisi yang cukup
lazim didengar gitu di Indonesia di kalangan generasi 90-an. Contohnya ada grup musik SID, Superman is Dead, Navicula, dan pendatang indie seperti No Stress, yang mereka ini sangat masif menyebarkan pesan for Bali ini, dan tidak hanya tampil di panggung, namun juga sebagai inisiator petisi. Contohnya ini yang sudah terjadi adalah waktu itu menuntut Presiden SBY untuk tidak mengubah Perpres 45 tahun 2011. Dan ini tentu menjadi penggerak massa secara organik. Dan mereka tentu juga bisa memecah batasan media mainstream yang dengan menyebarkan kesadaran lingkungan secara viral ke kelompok muda desa dan tentunya di pemuda di jalanan. Nah, ini tentu terdapat analisis encoding atau decoding dari teori Stuart Hall yang tadi dijelaskan oleh Mas Khairul, di mana audiens menginterpretasikan decoding pesan media yang diproduksi oleh encoding dengan cara yang bisa saja berlawanan dari niat pembuatnya atau posisi oposisi. Nah, dari narasi dominan atau pemerintah dan investor ini ibaratkan atau mengencode proyek reklamasi ini dengan bingkai revitalisasi, pembangunan pariwisata, kemajuan ekonomi, menggenjot ekonomi seperti itu. Nah, namun di narasi oposisi di For Bali ini ia mendekode proyek tersebut sebagai ancaman dari lingkungan, ancaman ekologi, bahkan bisa disebut penjajahan ekologi dan penghancuran masa depan alam dan tentu ini mengangkangi adat istiadat di Bali. Nah, kesimpulan dari kasus ini sebenarnya bagaimana For Bali ini menjadi salah satu bingkai dalam kita menguasai komunikasi lingkungan. Gerakan ini tentu membuktikan bahwa teori komunikasi lingkungan bukan sekedar konsep akademis dan teori semata, namun juga instrumen yang esensial untuk memobilisasi massa. Tentu dengan menyajikan retorika visual yang tajam dan maknawi, tentu komunitas etis yang berakar kuat juga, dan dari kultur yang cukup kuat, For Bali berhasil meruntuhkan hegemoni pemerintah dan juga tetap bisa mempreservasi ruang hidup ekologis di Bali. Selanjutnya dijelaskan oleh Luna terkait study case di internasional. Silakan. Untuk selanjutnya, ini terdapat studi kasus internasional yang menjelaskan pada film Wall-E terhadap konseptualitas lingkungan pada anak. Next. Kemudian pada cermin bumi ini, pada film Wall-E yang dirilis pada tahun 2008, ini terdapat konsumerisme dan polusi yang menampilkan masa depan di mana bumi ditinggalkan akibat akumulasi sampah massal, polusi, limbah beracun, dan konsumerisme yang tidak terkendali. Kemudian bumi yang tidak layak huni ini, umat manusia yang mengasingkan diri dalam kenyamanan pesawat luar angkasa meninggalkan salah satunya robot pembersih di bumi yang telah hancur. Next. Kemudian eco animation-nya pendidik pertama sebelum ruang kelas. Yang pertama terdapat dominasi prasekolah. Anak-anak ini menghabiskan porsi waktu yang sangat besar untuk mengonsumsi media visual sebelum mereka memasuki sistem pendidikan formalnya. Yang kedua, terdapat pembentukan persepsi. Media bertindak sebagai jendela utama bagi anak-anak untuk memahami dunia alam, membentuk keyakinan, pengetahuan, dan kekhawatiran lingkungan mereka. Yang terakhir, terdapat tujuan studi. Pada riset ini, mengukur bagaimana film Wall-E ini mengubah konseptualisasi lingkungan yang terdapat hubungan manusia dan alamnya di dalam pikiran anak-anak itu sendiri. Next. Kemudian menangkap imajinasinya lingkungan. Lokasinya itu terdapat pada sekolah dasar perkotaan di Siprus. Kemudian untuk total subjeknya 84 siswa sukarelawan anonim, terdapat 35 siswa berusia 9 tahun dan 49 siswa berusia 12 tahun. Next.
Kemudian terdapat metode pre dan post screening asosiasi kata. Untuk yang langkah pertama, pre-screeningnya ini peserta ini diberikan stimulus kata kunci bumi dan perlindungan lingkungan. Mereka ini akan diminta mencatat 5 kata pertama yang terlintas di pikirannya. Kemudian langkah kedua, intervensi untuk penayangan film Eco Animation World ini kepada seluruh partisipasi di bioskop lokal. Untuk yang terakhir, post screening, pengulangan stimulus kata kunci yang identik untuk menangkap pergeseran pembendaharaan kata dan rekonfigurasi makna dalam pikiran peserta. Kemudian mengkategorikan konsep bumi. Yang pertama ada elemen alam, termasuk pohon, air, dan udara. Yang kedua manusia, populasi, dan masyarakatnya. Ketiga terdapat polusi, terdapat kerusakan ekologis dan kotornya bumi dan lingkungan. Kemudian terminologi geografis, planet, bola dan letak negaranya. Kemudian yang terakhir fungsi ekologisnya itu contohnya habitat satwa dan sumber kehidupannya. Next. Dari geografi menuju ekologi kritis ini, pada penayangan film yang menciptakan disrupsi kognitif yang terukur, mengubah cara anak membayangkan kata bumi. Yang pertama itu sebelum pre-screening terdapat planet, geografinya itu terdapat planet, jarak jauh dan objektif. Kemudian untuk sesudah post-screeningnya itu setelah geografi ini terdapat manusia yang akan berpikirkan objektif terhadap sampahnya itu tersendiri. Next. Matriks komparasi dampaknya pada usia 9 tahun versus 12 tahun. Ini film akan memberikan dampak yang berbeda yang dipengaruhi oleh baseline, pengetahuan lingkungan, partisipasi sebelum penayangan. Untuk usia 9 tahun ini, dampak keseluruhannya sangatlah besar. Yang pertama, karena terjadi perubahan drastis pada leksikon pasca menonton, kemudian berhasilnya melompat ke pemahaman solusi yang menghubungkan manusia dengan tindakan pro lingkungan secara langsung, seperti contohnya daur ulang dan tanpa sampah. Di bawah stimulus ini, pelindungan lingkungannya. Kemudian ya untuk usia 12 tahunnya, dampak keseluruhannya itu terarah. Karena yang pertama itu peserta usia ini sudah memiliki baseline paparan isu lingkungan yang sebelumnya. Kemudian WLI-nya ini lebih berfungsi memperkuat pemahaman kualitas yang telah ada. Contohnya manusia ini menghasilkan sampah daripada memperkenalkan konsep yang sepenuhnya baru. Next. Dari observasi pasif menjadi agen aktifnya, di bawah ini terdapat stimulus perlindungan lingkungan narasi WLI yang menggeser pemikiran anak dari sekadar kondisi bumi menjadi tindakan manusia. Pada sintesis temuannya ini, film ini menanamkan agensi lingkungan, terutama pada anak usia 9 tahun. Konsep abstrak tentang kelestarian alam ini diterjemahkan menjadi aksi nyata. Film ini tidak hanya memaparkan krisis, tetapi menyamai solusi konseptual di dalam pikiran mereka. Next. Untuk parameter validitas studinya, yang pertama terdapat skala demografis, ukuran sampel ini relatif kecil dengan total 84 siswa. Studi ini hanya membandingkan 2 titik usia yang sangat spesifik, yaitu untuk usia 9 tahun dan 12 tahun. Kemudian isolasi geografisnya, eksperimen dilakukan hanya di satu sekolah dasar perkotaan di negara Siprus. Hal ini secara alami membatasi generalisabilitas sosiokultural ke populasi global yang lebih luas. Kemudian yang ketiga ini durasi dan metrik. Kajian yang berfokus pada dampak kognitif jangka pendek dan sangat bergantung pada metode asosiasi kata tunggal tanpa triangulasi dari observasi perilaku fisik
partisipan. Next. Untuk menembus batas ruang kelasnya ini, arahan strategis Cortiviatis et al. Untuk pendidikan dan riset masa depan yang pertama, terdapat saran praktis pendidik. Guru ini direkomendasikan untuk proaktif mengukurasi media visual guna memaparkan siswa pada krisis ekologi dan membantu world view atau pandangan dunia mereka ini sejak dini. Kemudian integrasi kurikulum. Secara formal, mengakui eco-animation itu bukan sebatas hiburan komersial, melainkan alat peraga pedagogis yang sangat tajam dan valid di segala jenjang usianya. Untuk eksplorasi lanjutannya, menjadikan data asosiasi kata sebagai landasan awal untuk menyelidiki bagaimana konseptualisasi ekologi terbentuk dan bertahan dalam memori jangka panjang. Next. Untuk kesimpulannya, eco-animation ini memiliki kapasitas empiris untuk mendisrupsi dan membentuk ulang cara anak memandang dunia. Next. Kemudian menempatkan WAL-I-nya dalam teori budaya visualnya. Yang pertama, untuk budaya populer layarnya, dalam media WAL-I ini melakukan rekayasa visual mengubah krisis lingkungan yang tak kasat mata menjadi sebuah hipervisibilitas yang mendesak untuk bumi yang benar-benar tertutup menara sampah. Yang kedua, realitas ekologis anak. Untuk lingkungan dari medianya, layar bioskop itu sendiri bertransformasi menjadi lingkungan ekologi artifisial dan sebuah ekosistem tempat pemahaman pertama anak tentang alam disemai dan dipelihara. Next. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Terima kasih. Silakan dimoderatori dulu. Baik, saya izin masuk, Pak Yanuar. Kami dari kelompok 1 telah selesai melaksanakan presentasi. Monggo, setelah ini adalah sesi diskusi, jadi monggo teman-teman yang ingin berdiskusi dan tanya jawab, silakan. Oke. Gimana, masih ngantuk? Habis sahur? Sorry, saya nggak bisa hadir ya karena masih di Surabaya. Besok pun banyak. Tadinya saya mau geser besok, tapi besok juga masih banyak tugas di kampus, jadinya kita online. Untuk pertemuan selanjutnya kayaknya saya sudah selesai deh. Nanti akan dilanjutkan oleh Jenai atau Bu Lina. Monggo silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan. Mas Adrian. Monggo, Mas. Baik. Sebelumnya terima kasih atas paparannya dan presentasinya yang sangat baik. Mohon izin masuk, Pak Yanuar, untuk bertanya. Saya tertarik terkait para aktivis lingkungan itu menggunakan gambar-gambar yang mungkin kelihatannya agak cukup seram ya, jika dilihat gitu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa para aktivis lingkungan itu lebih sering menggunakan gambar-gambar seperti itu yang terlihat seperti dramatis daripada menyajikan grafik data ilmiah yang akurat dalam memobilisasi massa di media. Seperti itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau dijawab dulu? Izin Pak, sepertinya bisa dijawab dulu Pak. Nanti jika ada pertanyaan lain, bisa Ya, setelah monggo, ini begitu Mas. Pak.
Monggo Mas Helmi. Oke, mungkin saya sebagai moderator dan juga izin menjawab Pak di pertanyaan Mas Andrian ini. Mungkin juga nanti jika ada tanggapan dari Mas Andrian bisa dilanjutkan lagi, bisa jawabannya kurang memuaskan. Jadi tak saya tangkap tadi mengapa gerakan aktivis lingkungan ini sering menggunakan gambar-gambar dramatis begitu ya. Seperti tadi ada gambar ekskavator dan ombak gitu. Jadi ada monster-monster yang cukup menyeramkan begitu daripada menggunakan data ilmiah. Nah, saya izin menjawab Mas, jadi ini sebenarnya karena penggunaan simbol kondensasi begitu ya. Jadi ya tanda visual yang sebenarnya mampu menyerap adanya kecemasan yang cukup kompleks yang mungkin tidak bisa dituangkan dalam data ilmiah begitu. Jadi ini lebih fit in gitu jika itu dituangkan dalam satu gambar yang emosional. Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan di Gerakan for Bali, itu kan menggunakan identitas visual yang cukup mencolok dan bisa menggait massa gitu ya. Jangan tenggelamkan rumah kami begitu. Itu kan cukup sensasional gitu. Jadi untuk memadatkan persepsi gitu bahwa ancaman krisis air bersih dan banjirop akibat reklamasi ini menjadi sosok monster yang menakutkan dengan bermata 3 tadi itu. Jadi menurut saya itu lebih efektif gitu Mas strateginya dalam membujuk publik secara pragmatis begitu dan membangun komunitas-komunitas peduli lingkungan daripada hanya kita menyajikan data land subsidence, data permukiman terdampak. Menurut saya itu tidak bisa menyentuh di segala sektor masyarakat begitu. Mungkin begitu Mas, jika ada tanggapan mungkin atau sudah cukup. Oke Mas, jika memang seperti itu, maka selama ini contohnya ya, beruang kutub atau poster beruang kutub yang terdampar, mohon maaf, di es mencair itu yang telah memonopoli peran sebagai simbol krisis iklim. Nah, pertanyaannya, jika memang simbol tersebut kita ganti dengan gambar seperti contohnya itu kayak manusia yang berjalan menembus banjir, seperti itu. Apakah menurut Anda resonansi visualnya akan tetap sama kuatnya, atau justru akan mengubah persepsi publik tentang apa yang disajikan dan tentang siapa yang paling bertanggung jawab atas kerusakan tersebut? Mungkin itu yang pertanyaan lanjutannya, Mas. Baik Mas, mungkin ini terkait dengan bearing witness ya atau menjadi saksi tadi. Mungkin ini lebih cocok buat Mas Hoirul mungkin yang menyampaikan Mas tadi soalnya yang memaparkan visualisasi beruang-beruang kutub tadi mungkin Mas Hoirul ya. Mungkin boleh dibantu menjawab ya Mas ya, Mas Hoirul. Baik Mas Helmi, izin menjawab ya Mas Andrian ya, terkait dengan simbol beruang kutub tadi ya Mas. Jadi terkait dengan simbol beruang kutub tadi Mas, selama ini kan kita tahu ya bahwasanya beruang kutub yang terdampar di es itu sebagai visualisasi adanya jarak seperti itu, di mana pergeseran simbol dari beruang kutub ke manusia yang menghadapi bencana itu akan mengubah lanskap empati yang secara fundamental itu udah kita bangun seperti itu. Selama ini kan kita tahu bahwasanya itu beruang kutub berfungsi sebagai simbol jarak jauh yang menciptakan jarak geografis seperti itu dan juga menjadikannya seolah-olah masalah alam yang terisolasi seperti itu. Jadi kan kita tahu ya bahwasanya beruang kutub itu ada di kutub utara, sedangkan untuk mungkin yang lain-lainnya itu ada mungkin di lebih banyak mungkin di iklim tropis, subtropis dan lain sebagainya itu. Nah, sehingga beruang kutub ini dijadikan sebagai simbol adanya isolasi seperti itu. Nah, kemudian ketika kita menghadirkan atau mengganti beruang kutub tadi dengan sosok manusia dalam banjir ataupun mungkin sosok manusia lainnya dalam bencana, ini berarti kita sedang melaksanakan praktik bearing witness seperti itu, yang mana praktik ini itu dapat meruntuhkan adanya jarak tersebut sehingga dapat membangun komunitas etis global yang merasakan urgensinya secara langsung. Nah, kemudian visual manusia yang tadi yang ada di banjir tadi yang menderita seperti itu akan secara drastis menggeser pemikiran audiens dari sekedar mengamati geografi yang jauh menjadi menyadari konektivitas kausal antara tindakan manusia dan juga dampak destruktifnya seperti itu. Nah, kemudian simbol manusia ini nanti akan memaksa
dari atau memaksa publik seperti itu ya, memaksa orang-orang lain untuk melihat bahwa krisis lingkungan itu bukan hanya tentang planet yang kotor juga, tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap manusia yang telah menghasilkan sampah dan juga kerusakan sistemik seperti itu. Nah, kemudian adanya pergeseran ini secara efektif akan mengubah posisi audien yang tadinya sebagai pengamat pasif seperti itu, hanya melihat dari jarak jauh seperti itu. Nah, kemudian menjadi agen aktif yang menyadari bahwa solusi ekologis seperti gerakan bebas sampah, kemudian juga daur ulang adalah aksi nyata yang harus segera diambil untuk melindungi ruang hidup kita bersama seperti itu. Jadi pada intinya ketika ada pergeseran antara simbol yang tadi beruang kutub menjadi simbol manusia ini, nanti akan ada perbedaan dari sisi visualisasi dan juga pemahamannya, Mas. Seperti itu, Mas Andrian. Apakah ada lanjutan, Mas? Ya, terima kasih Mas Hairul. Monggo Mas Andrian jika ada tanggapan lagi atau sudah cukup dari jawaban Mas Hairul. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Berarti tetap melihat dari esensinya juga ya. Mungkin cukup Mas Helmi pertanyaan saya. Bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Mas Andrian. Silakan teman-teman jika ada mungkin pertanyaan lagi gitu, bisa dipersilakan. Permisi, saya izin bertanya. Ya silakan Mbak Silvi. Monggo. Sebelumnya kan tadi dijelasin ada yang namanya teori Storytel, yaitu di mana audiens itu menginterpretasikan pesan media yang diproduksi dengan cara yang bisa saja berlawanan dan dari niat membuatnya. Ya, pertanyaan saya, bagaimana mungkin sebuah karya atau sebuah seni itu yang membawa pesan untuk mencintai lingkungan justru bisa dianggap memiliki dampak yang kontradiktif atau negatif terhadap alam? Selain itu yang mau saya tanyakan. Baik, terima kasih Mbak Silvi atas pertanyaannya. Mungkin saya sebagai moderator juga sekaligus mohon izin untuk menjawab. Nanti mungkin bisa ditanggapi lagi Mbak Silvi. Jadi mungkin pertanyaan adalah bagaimana sebuah karya film ini bisa membawa pesan gitu ya untuk mencintai lingkungan yang pada titik tertentu ini malah justru bisa dianggap sebagai memiliki dampak yang kontradiktif atau negatif terhadap alam. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Hairul tadi, Mbak. Ini mungkin disebut sebagai ironi sinema hijau tadi. Jadi sebagai contoh yang film Avatar tadi itu menjadikan penontonnya sebagai dalam tanda kutip pejuang bumi gitu ya. Namun produksi film skala besar ini justru meninggalkan jejak karbon yang masif dari penggunaan teknologi baru, mungkin juga jutaan limbah kacamata 3D yang sekali pakai di bioskop-bioskop yang tentu itu akan kontradiktif gitu ya dengan pesan atau moral value yang mau disampaikan. Nah, selain itu terkadang begini, retorika visual tentang alam liar itu yang mungkin dijaga itu justru malah secara paksa bisa menghapus dari di film itu ya, bisa secara paksa menghapus sejarah keberadaan penduduk asli gitu yang telah mendiami wilayah tersebut selama ribuan tahun demi membangun dukungan publik terhadap pelestarian itu sendiri gitu. Mungkin itu sih Mbak contoh tadi yang bisa saya sampaikan dari film Avatar tadi. Mungkin jika ada tanggapan atau mungkin sudah cukup gitu Mbak Silvi. Dari saya sudah cukup, Mas Helmi. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih Mbak Silvi. Mungkin sembari ditunggu jika ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah cukup, saya Izin Mas kembalikan ke Helmi, Pak Yon. Oh iya, monggo Mas Zaki, silakan. mungkin saya mau bertanya, dalam memvisualisasikan sebuah isu lingkungan atau sebuah kerusakan lingkungan, kita kan bisa memilih beberapa opsi, beberapa opsinya seperti dengan fotografi, poster, infografis, film, dokumenter, lalu mungkin lukisan, game, dan lain-lain. Nah, mungkin menurut kelompok kalian, opsi mana atau visualisasi yang kayak gimana nih yang menurut kalian lebih berkenan atau lebih bernilai lebih mudah untuk memberikan pesan bagi kalian
untuk terkait sebuah isu lingkungan atau untuk menyampaikan sebuah kepedulian lingkungan mungkin seperti itu sih Mas Helmi. Baik, terima kasih Mas Zaki. Mungkin nanti bisa ditambah juga ya, Luna atau Mas Hairul gitu yang mau menambahkan. Jadi, baik Mas, kalau misalkan untuk yang sudah terjadi gitu ya, yang isu-isu lingkungan seperti di Jawa Tengah mungkin juga ada eh, isu kendeng gitu. Kalau di Bali ada Bali tolak reklamasi, lalu juga mungkin di apa namanya konflik tanah adat di Rempang gitu. Itu menurut saya tetap akan disetir dari tren yang ada di sosial media, Mas. Jadi sosial media pun punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Contoh TikTok, IG, dan X atau Twitter. Itu menurut saya komposisi orang yang di dalamnya juga berbeda-beda gitu. Mungkin kalau di X kita akan bisa melihat lebih banyak komentar-komentar kritis ketimbang di TikTok karena mungkin komposisi usianya juga bisa dibilang banyak manusia-manusia yang dia mungkin dalam tanda kutip teredukasi gitu ya. Teredukasi dalam artian dia menempuh pendidikan formal yang artinya pendapat-pendapat yang dia utarakan itu tidak bias dan berbasis data gitu. Jadi selama ini isu-isu lingkungan tersebut banyak mulai di blow up di Twitter. Jadi jika di aplikasi sosial media ini mungkin disetir oleh Twitter dan Instagram gitu ya, mungkin bisa jadi di narasi aplikasi satunya gitu, TikTok bisa menjadikan kontradiksi opini gitu. Jadi ini juga mungkin terkait dengan adanya fenomena buzzer gitu nih. Mungkin itu menjadi poin minus jika ini bisa dibandingkan antara di sosial medianya. Namun jika kita bandingkan dengan media-media yang lain seperti game atau poster, itu menurut saya lebih ke one way communication. Artinya mungkin cara kita untuk berinteraksi terhadap pesan yang mau disampaikan itu tidak sefleksibel yang ada di sosmed. Jadi menurut saya dan mungkin bisa ditambahkan yang lain jika ada pendapat gitu ya. Itu sosial media masih menjadi driver yang cukup efektif ya Mas Zaki dalam kita melakukan class action gitu, termasuk demo-demo yang mungkin kita tahu sendiri entah itu demo terkait isu lingkungan, isu ketidakadilan hukum, mungkin juga kalau teman-teman masih mungkin itu agak sedikit out of topic, cuman misalkan teman-teman mengikuti berita-berita anak-anak pejabat yang flexing harta lalu artinya ayahnya bisa dituntut ternyata ayahnya melakukan praktik KKN itu kan semuanya di blow up melalui sosial media Mas. Jadi misalkan uh, itu di apa namanya diibaratkan diganti di media poster atau film itu mungkin tidak akan seefektif dan semasif di media sosial gitu. Nah mungkin film dan game itu menjadi the next komunikasi gitu. Misalkan contoh yang bisa diambil kasus mungkin ini agak out topic juga kasusnya Mario Dendi gitu ya yang melakukan penganiayaan terhadap David Ozora yang itu di blow up di media sosial. Terus sekarang sudah dijadikan menjadi film. Jadi itu kan menjadi replikasi dari opini publik gitu loh. Dan itu bisa dikomersialisasi juga ternyata. Namun balik lagi dari topik pertanyaan yang disampaikan Mas Zaki, mana yang paling efektif? Menurut saya tetap sosial media sih Mas. Karena selama ini semua opini, semua tren publik itu trendsetternya ada di publik di media sosial di mana influencer tuh banyak berkutik di situ daripada di apa namanya media poster dan film atau bahkan game gitu. Mungkin begitu ya Mas ya. Ya, terima kasih Mas Helmi atas tanggapannya. Baik, baik. Terima kasih. Monggo kalau ada tanggapan atau mungkin sudah cukup, saya kembalikan ke Pak Yanuar. Matur nuwun. Oke, baik. Diskusinya cukup menarik deh dengan contoh-contoh yang apa namanya yang tadi diberikan. Jadi gini, teman-teman, saya mau sih highlight ya. Jadi manusia sebagian itu akan lebih mudah menerima pesan
itu secara visual. Ya, ya ada orang-orang yang apa cenderung lebih mudah menangkap pesan melalui auditori gitu ya. Tapi mostly orang-orang itu atau ya manusia gitu ya lebih mudah menerima atau mengolah informasi itu melalui visual. Itu satu. Nah, kemudian kalau nggak salah saya udah apa namanya sudah share juga PPT ke Mbak Luna. Nah, kenapa begitu? Visual itu sebenarnya lebih kuat untuk membentuk persepsi. Nah, misalnya ya soal tadi visualisasi beruang kutub yang apa namanya terpisah dari kelompoknya dan dia terpencil hanya naik bongkahan es gitu ya. Itu kan sebenarnya jauh ya, jauh dengan realitas sosial yang ada di Indonesia misalnya. Konsepsi kutub itu jauh sekali dengan orang-orang apa namanya masyarakat di Indonesia gitu. Tetapi itulah sebenarnya cara untuk mendekatkan yang jauh gitu. Ya, itu secara visual ya. Jadi mendekatkan yang jauh itu artinya kita coba untuk merubah konsep yang abstrak gitu ya, menjadi hal yang lebih realistis gitu. Jadi selama ini kan orang-orang atau kita lah ya manusia ini kan sekarang lagi mengagung-agungkan AI, mengagung-agungkan teknologi komunikasi. Sisi lain dari perkembangan teknologi itu ada hal yang sebenarnya kita korbankan dan itu cukup apa namanya cukup gede apa namanya pengaruhnya terhadap lingkungan. AI misalnya untuk mengolah AI itu dibutuhkan server yang gede. Kalau server diem aja sih nggak begitu mengkonsumsi listrik yang gede gitu ya. Tetapi begitu sekarang orang banyak menggunakan AI, server itu akan bekerja lebih keras lagi. Nah, kalau server udah bekerja keras, artinya membutuhkan sumber energi yang lebih. Nah, selama ini sementara adalah sumber energi yang ada di bumi ini masih didominasi oleh apa namanya power plant yang memproduksi karbon. Ya, jadi inilah sebenarnya kita coba untuk mendekatkan yang jauh gitu ya. Yang selanjutnya misalnya membangun emosi. Nah, tadi juga menarik itu pertanyaan soal apa namanya membandingkan antara visualisasi beruang kutub dengan apa namanya dengan visualisasi banjir gitu ya di Indonesia gitu. Nah, kalau beruang kutub terus kemudian apa namanya dilihat oleh orang Indonesia kayaknya nggak begitu bisa membangun emosi. Tetapi begitu divisualisasikan secara kreatif ya, tentunya tentang foto orang kebanjiran di daerah Pekalongan atau di daerah mana gitu di Indonesia, itu justru
lebih bisa membangun emosi. Karena apa? Karena unsur kedekatan, unsur proximity gitu. Jadi emosi itu dibangun yang bisa memicu rasa takut, ya, empati misalnya, dan mostly misalnya saya sudah pernah melakukan penelitian juga soal apa namanya message perubahan iklim. Message perubahan iklim itu dari hasil pengamatan dan saya membaca beberapa jurnal itu, message-nya itu masih menggunakan apa yang disebut dengan fear appeal. Fear appeal, jadi nakut-nakutin gitu. Ya, nakut-nakutin. Jadi ya memang yang namanya perubahan iklim kan sesuatu yang getting worse gitu ya. Yang apa namanya yang ya negatif lah. Tapi apakah itu harus divisualisasikan, harus disampaikan dengan cara nakut-nakutin orang gitu? Apakah nggak bisa misalnya kita mencoba untuk berkomunikasi dengan peoples itu membangun optimisme bahwa kita semua yuk bersama-sama kita coba untuk mengurangi kecepatan perubahan iklim. Tuh. Nah, yang ketiga soal yang ketiga adalah soal membingkai realitas. Ya, kalau saya kan udah pernah bicara soal framing gitu ya. Jadi persoalan lingkungan tuh banyak banget. Saking banyaknya potensi ketidakfokusan penanganan atau tidak fokusnya pada pemahaman isu-isu yang penting, yang primary gitu ya, itu menyebabkan masyarakat itu menjadi bingung gitu. Makanya perlu framing. Framing itu sebenarnya untuk menjelaskan, membatasi apa namanya cara pandang kita supaya tidak terlalu lebar perspektifnya, ya. Nah, berarti kita coba untuk apa namanya melupakan hal-hal yang lain? Enggak. Jadi ada dua konsep yang menarik sebenarnya yang itu bisa disatukan. Yang pertama adalah framing, ya, FRAMING, framing. Yang kedua adalah konsep yang disebut dengan priming, PRIMING, priming. Jadi mencoba untuk mencari hal-hal yang utama yang ada di situ. Prime-nya tuh di mana? Ya, sekali lagi kita bukan berarti kemudian mengabaikan hal-hal yang apa namanya hal-hal lingkungan yang lain, tapi bahwa ada apa yang disebut dengan priority. Nah, ya kembali ke soal kreativitas dan visualisasi. Ini sebenarnya banyak hal ya, banyak cara di mana kita bisa apa namanya bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Ya, salah satu fungsi media, salah satu fungsi dari komunikasi adalah entertain. Ya, nah tadi dengan kreativitas bisa isu-isu lingkungan itu dibungkus secara entertaining gitu. Dengan pendekatan art gitu.
contoh tadi di kelompok ini menggunakan isu reklamasi Benoa. Itu ekspresi dari para aktivis lingkungan di Bali itu dengan menggunakan lukisan, dengan menggunakan visualisasi yang berdasarkan kreativitas. Jadi banyak cara teman-teman untuk kemudian kita mensupport isu lingkungan itu. Salah satunya adalah dengan creativity, dengan visualisasi. Ya, jadi saya pengantar pertama kan bilang bahwa mostly people itu gampang sekali memahami isu apapun, termasuk isu lingkungan, itu dengan visual. Makanya pertemuan kali itu kan ngomong tentang itu visual, kemudian dibicarakan soal kreativitinya. Jadi kelompok yang ada soal penelitian ya, penelitian yang Mbak Luna tadi presentasi itu kan penelitian itu yang disebut dengan experimental research. Ya, jadi ada satu kelompok yang di treatment, kemudian kita lihat before and after-nya, pre dan post-nya itu seperti apa. Sebelum kena treatment dan setelah dikena treatment itu ada. Dan ini jarang sekali dilakukan oleh teman-teman magister lingkungan gitu. Ini kan sebenarnya kayak penelitian laboratorium gitu kan. Cuma sampelnya itu manusia. Ya. Sama kan misalnya kan kalau ada anak teknik sipil atau teknik kimia misalnya. Ada satu barang yang satu nggak diapa-apain, yang satu diapa-apain. Apa sih perbedaan yang tidak diapa-apain dan yang diapa-apain misalnya? Atau dosisnya yang satu 0,1 mili, yang satu 0,5 mili, bedanya apa gitu. Jadi itu hal-hal yang perspektif penelitian yang bisa menjadi pilihan tesismu nanti. Karena saya beberapa kali membimbing tesis MIL itu selalu diawali hal-hal yang sifatnya biotik dulu. Jadi abiotik, ilmu sosial misalnya, atau ilmu itu tuh menjadi pelengkap aja. Moga-moga kelas ini ada yang coba untuk keluar dari zona nyaman itu. Saya pikir itu ya highlight dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Bisa open cam, teman-teman? Bisa, Pak. Ya, oke, good. Mas Helmi. Ya, Mbak Luna. Mbak Silvi masih pakai cari kerudung dulu ya. Mas Khairul. Nah, oke, good. Mas Adrian. Mas Adrian belum on cam ya? Atau ada masalah dengan kameranya kah? Oke. Yes, oke. Jadi ini pertemuan terakhir saya. Ya, karena setelah 5 kali kuliah nanti akan dilanjutkan oleh dosen yang lain. Pada intinya nanti UTS itu soal dari saya. Jadi pelajarilah semua yang sudah kita diskusikan dan teman-teman Mbak Lukna nanti coba untuk kirim semua PPT. Jadi ada 4 PPT ya itu ke saya dan teman-teman yang lain untuk dipelajari. Itu ya. Jadi PPT yang hasil diskusi yang dari PPT yang dari mahasiswa ke saya, nanti saya akan itu juga ada nilainya
dan itu bisa dijadikan bahan UTS nanti. Ya, menyambut Lebaran dan ini pertemuan terakhir saya meminta maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan karena tiba-tiba ngajuin jadwal, tiba-tiba merubah jadwal, tiba-tiba online gitu ya. Ya, mohon dimaklumi karena sekarang saya lagi pada posisi yang seperti itu gitu. Begitu ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, selamat Lebaran. Minggu depan kalau nggak salah sudah wajib online semua malah kayaknya. Gitu J. Terima kasih teman-teman semua. Sehat-sehat dan kumpul dengan keluarga di Lebaran. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Mohon Permisi maaf lahir batin Pak juga, Yanuar. Prof. J. Iya. Izin bertanya Pak, untuk PowerPoint-nya itu nanti saya kirim link Google Drive aja ya Pak? J, enggak apa-apa. Baik Pak. Bisa. Untuk soal UTS-nya itu online atau bagaimana nggak Pak? Online aja. Nanti sudah saya bukakan Kulon belum ya? Kayaknya belum ya. Belum deh Pak kayaknya. Ya nanti saya bukakan Kulon, nanti kita submitnya via Kulon aja. Biasa pakai Kulon kan? Bisa, Pak. Oke, good. Oke. Gitu Mbak Luna dan teman-teman yang lain. Monggo silakan live, saya tunggu. Baik Matur Pak, nuwun. terima kasih. Pak Yanuar, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Yanuar. Maaf lahir dan batin Pak. Sami-sami. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Bapak, sehat selalu Pak. Di